Selamat siang para koi lover, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Bayu dari Mitra Koi Mandiri Blitar ya. Dalam video kali ini kita mau melakukan perawatan di beberapa kolam kita, kolam vet kita. Yang ini sama yang ini. Kebetulan ada satu ekor ikan yang tiba-tiba mati sendiri. Nah ini bisa dilihat, ini ada ikan yang tiba-tiba mati. Nanti kita lakukan perawatan di dua kolam ini. Berhubung saat ini memang musimnya musim pancaroba, dalam artian musimnya itu gimana ya, kalau pagi dingin banget, tapi kalau siang nanti panas banget gitu. Jadi cuacanya lumayan ekstrim. Jadi untuk ikan koi mungkin yang belum adaptasi maksimal atau belum stabil di cuaca yang seperti ini, pasti ada gejala sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita mau melakukan perawatan ikannya. Tadi beberapa ikan sudah kita angkat, kita masukkan di dalam akuarium. Nanti kita mau lakukan perawatannya mulai dari perendaman garam, terus kita kasih obat gitu. Oke, kita mulai untuk melakukan perawatan yang di sini dulu. Berhubung ini tadi udah kita angkat, kita rendam garam terlebih dahulu. Jadi biasanya kita lakukan perendaman garam. Bentar, kita siapkan dulu garamnya. Oke, jadi kita siapkan dulu garam sama tempat untuk perendaman garamnya. Yang pertama kita dripping dulu untuk ikannya. Jadi biasanya anggap aja ini baru diangkat dari kolam ya. Jadi kita siapkan wadah dulu, kita lakukan dripping dulu atau adaptasi air baru untuk si ikan. Ini nanti saya tunjukkan untuk gejala ikan sakitnya seperti apa. Nah, sini. Nah, di sini terlihat ini biasanya itu saya di kolam masih saya kasih ikan jenis cagoi sama tanco. Nah, itu biasanya mudah terlihat kalau misal kondisi airnya tidak stabil. Biasanya koi jenis itu mudah kelihatan untuk gejalanya. Nah, kalau seperti tanco ya seperti ini, agak dekat. Nah, biasanya gurat ngeblok gini. Nah, ini mesti ada gejala sakit. Terus kalau cagoi biasanya dia kehitam-hitaman atau ada putih-putihnya gini. Nah, ini kebetulan. Nah, ini seperti ini kan jelas. Nanti kita lakukan perawatan dulu. Kalau yang ini berhubung ini tadi satu kolam, nah ini kita angkat juga, kita cek kondisi ikannya. Nah, ini kebetulan ada merah-merah sedikit di sebelah sini. Kalau yang ini aman, cuman dalam tanda kutip ini tadi satu kolam, jadi tetap kita karantina dulu semuanya. Ini kita lakukan perendaman garam terlebih dahulu. Kalau untuk garamnya sebenarnya 2 genggam, biasanya 2 genggam gini. Nanti kita larutkan ke dalam air. Setelah itu ikannya dimasukkan ke sini sambil diusap-usap. Cukup. Nah, untuk ikan yang sakit dimasukkan ke dalam bak yang ada garamnya ini.
Ini semua langsung dimasukkan gini. Oke, nah setelah itu, setelah masuk di rendaman air garam, biasanya saya lakukan ini, kita bilas sambil kita usap yang bagian kayak yang sakit gini. Nah, yang merah-merah gitu, biasanya di sini kan pasti ada bakterinya yang menempel. Sambil kita bilas, sambil kita usap-usap seperti ini di bagian yang sakit atau yang ada gulat-gulat merahnya. Nah, seperti ini. Ini tadi yang di sini agak merah. Oke, rendam dulu. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini diusap bagian sininya. Mesti ada bakterinya yang menempel di sini. Nah, di sini. Oke, ganti yang lainnya. Nah, ini sebenarnya ini bersih, cuman karena tadi satu tempat jadi kita karantina semua. Ini juga bersih. Nah, tinggal yang ini. Nah, yang ini kan kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pasti ini di sisiknya ini pasti lendirnya kurang, sama ini mesti gimana ya, istilahnya tidak halus lah, karena lendirnya ini tidak ada sini, di bagian sisi sini lendirnya mesti hilang. Nah, kita bersihkan dulu sambil diusap-usap seperti ini. Nah, ini mesti merah gini kan, masih sakit. Sambil dicek juga untuk insangnya, kondisi insangnya seperti apa, apakah ada tanda-tanda atau tidak. Nah, seperti itu dicek sekalian. Oke, sebentar. Setelah kita lakukan pengusapan di bagian sakitnya ini, kita biasanya meneteskan obat ini. Nah, ini bisa juga pakai obat apa ya, luka stop kalau nggak salah, tapi yang sering saya pakai yang ini. Nah, ini biasanya bagian lukanya gitu kita teteskan gini. Nah, langsung kita masukkan ke dalam akuariumnya. Nah, seperti ini. Ini tadi berhubung ini bersih, kita cek kondisinya bersih, insangnya juga bersih, kita masukkan langsung. Ini juga ini bersih, ini tadi ada merah-merah. Nah, kita masukkan langsung. Ini juga bersih. Nah, ini biasanya kalau ikan jenis tanco atau banyak putihnya atau monocolor jenis ini cagoi, biasanya mudah terlihat kalau misalnya kondisi air kurang stabil, mesti muncul ada tanda-tanda, mesti entah itu hitam atau apa gitu, biasanya mesti muncul. Kalau yang jenis tanco biasanya yang terlihat seperti ini, gulat-gulat gitu. Ini nggak apa-apa, ini tetesi ini. Oke, yang ini. Nah, ini yang parah tadi, langsung diteteskan di sini.
itu kita kasih juga obat ini tadi di akuarium karantinanya, terus kita tambahkan garam juga. Nah, ini kita tambahkan garam juga. Oke, nyalakan pompanya. Oke, biasanya kalau musim seperti ini saya karantinanya terkadang pakai heater. Nah, heaternya ini biasanya saya pakai ini heater yang 100 watt. Biasanya pakainya gak lama sih, mungkin setengah hari gitu. Biasanya kalau suhunya siang gini kan biasanya udah mulai tinggi hangat, jadi pemakaian heaternya nggak terlalu lama. Kita siapkan heaternya juga. Kalau untuk suhu heater biasanya kalau ukuran ikan segini saya pakainya di 31 sampai 32 derajat. Sekian video kita kali ini tentang mulai karantina ikan yang ada gejala-gejala sakitnya. Oke, dalam musim pancaroba kali ini. Sekian video kali ini, tetap ikuti terus video kami seputar ikan koi. Salam koi untuk persahabatan.